يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت عليه ملائك بسماها. ولتسعة ولد الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى قيام بقائنا يوم الدين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk hadir pada malam duka Aba Abdillah. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan untuk menghadiri malam duka Aba Abdillah, Allah jadikan kita sebagai rombongan yang akan memasuki surga Allah bersama Aba Abdillah. Amin, Allahumma amin. Tak lupa jua salawat serta salam kita haturkan kepada sahibul musibah yang pantas untuk kita berbela sungkawa kepadanya, yaitu kakek Aba Abdillah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, perjuangan Aba Abdillah Al-Husain di Padang Karbala adalah sebuah rentetan dari setiap perjuangan yang dilakukan oleh para anbiya.
Ketika kita berbicara perjuangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berada di Makkah, beliau berdakwah selama 13 tahun di Makkah. Tetapi tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali 70 orang. Perjuangan Ar-Rasul sallallahu alaihi untuk tegaknya agama Allah tidaklah mudah. Sayyidina Abu Talib pernah berkata, aku pernah berjalan-jalan di dekat Ka'bah. Aku melihat bahwa Muhammad Rasulullah sedang solat dengan salah satu putraku, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika aku melihat seperti burung yang hanya memiliki satu sayap. Maka aku perintahkan kepada putraku Ja'far untuk menjadi makmum di sebelah kirinya, sehingga sayap Islam akan lengkap dan bisa terbang. Maka itu Ja'far bin Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk sholat di belakang Ar-Rasul. Ayuhal ikhwah, Ar-Rasul tidak ada yang beriman kepada beliau illa thullah qalilah, hanya sedikit yang beriman kepada beliau. Dan yang memperjuangkan beliau adalah Abu Talib. Dan yang membela mati-matian beliau adalah Abu Talib beserta putra-putranya. Bayangkan ketika malam hari Ar-Rasul sallallahu alaihi tidur di rumah Abu Talib. Ar-Rasul dijadikan di tempat yang paling jauh dari pintu. Setelah Ar-Rasul di situ ada Aqil. Setelah Aqil ada Talib. Setelah Talib ada Ja'far. Dan yang paling dekat dengan pintu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ini perjuangan Rasulullah selalu diiringi oleh Abu Talib dan putra-putranya. Maka ketika Allah memerintahkan untuk fasda' bima tu'mar, bahwa ente harus berdakwah secara terang-terangan, Ar-Rasul sallallahu alaihi mengumpulkan seluruh pemuka-pemuka Quraisy. Ar-Rasul berkata, sesiapa dari kalian yang mau beriman kepadaku dan membantu aku dan kelak akan menjadi penggantiku, wasiku, semua terdiam kecuali Ali bin Abi Thalib. Di setiap marhalah minal marahil ad-da'wah, di sana selalu ada Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah 13 tahun Ar-Rasul tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali 70 orang. Beliau memutuskan untuk berhijrah ke tanah Yathrib. Di Lailatul Hijrah, Ar-Rasul mendengar kabar bahwa beliau akan dibunuh. Maka di sini muncul lagi Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, aku yang akan menggantikan posisi tidurmu. Tapi ya Rasulullah, aku punya satu pertanyaan untukmu. Apakah ketika aku menggantikan posisimu di tempat tidurmu, engkau akan selamat ya Rasulullah? Ali bin Abi Thalib tidak melihat dirinya di hadapan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib bertanya, apakah ketika aku menggantikan posisimu di tempat tidurmu, engkau akan selamat ya Rasulullah? Maka Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tidur Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah hijrah sampai di Madinah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama yang dilakukan adalah muakhah bainal muhajirin wal ansar. Dijadikan saudara antara muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Makkah,
Karena mereka berhijrah tanpa membawa apapun. Uang mereka tinggalkan, harta mereka tinggalkan. Mereka hanya membawa baju yang mereka bawa untuk berhijrah. Maka Ar-Rasul mempersaudarakan antara muhajirin wal ansar. Muakhah ini dilakukan bukan hanya muakhah diniyah, tetapi muakhah maliyah. Orang-orang Ansar harus membagi harta kekayaannya. Orang-orang Ansar harus membagi harta yang dia miliki. Orang-orang Ansar harus membagi rumah yang dia tiduri. Setiap seorang dari Ansar mengambil 2 dari muhajirin. Setiap satu dari Ansar ada yang mengambil 5 dari muhajirin. Dan begitu selanjutnya. Semua sudah mendapatkan keluarga dan saudara kecuali Ali bin Abi Thalib. Maka Imam Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhaital jami'. Engkau telah mempersaudarakan semua. Tinggal aku satu ya Rasulullah yang belum engkau pertemukan dengan saudaranya." Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi memeluk Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. "Ya Ali, aku sisakan engkau untukku. Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa." Apa manzilah Harun dan Musa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Taha ketika Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah, "Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri." Harun dijadikan sebagai wazir, sebagai wasi, sebagai pemimpin setelah Musa. Ketika Musa tidak berada di tempat itu, Harun yang menggantikan posisi Musa. Maka Ali bin Abi Thalib, posisi beliau sama seperti posisi Harun di sisi Musa. Dan terus perjuangan ini terus berjalan hingga terjadi perang Badar. Di waktu perang Badar, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi mengutus satu singa yang dimiliki oleh Abu Talib, yaitu Sayyidina Talib. Sayyidina Talib ini sangat sedikit maklumat tentang beliau, karena memang beliau ini, kalau istilah sekarang ini, kepala intelijen Rasulullah. Di saat perang Badar, Ar-Rasul mengirim Sayyidina Talib untuk memata-matai kufar Quraisy. Tetapi di tengah jalan, Sayyidina Talib rahmatullahi alaih ketemu dengan musuh Allah, lalu dibunuh di tengah jalan. Perang Uhud, di saat itu umat Islam awalnya mengalami kemenangan, tetapi Ar-Rasul memberi arahan kepada umat Islam di saat itu untuk tidak turun dari atas bukit kecuali dengan izin dari Rasulullah. Tetapi di saat itu yang memahami konsep risalah Rasulullah yang hak itu hanya segelintir orang saja. Dan ala ra'sihim Ali bin Abi Thalib. Karena mereka tidak mengindahkan perintah Rasulullah, mereka turun dari bukit untuk berebut harta rampasan perang. Di saat mereka berebut harta rampasan perang, musuh datang. Umat Islam terkepung. Bahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi terlempar batu hingga gigi seri beliau, gigi depan beliau patah dan berdarah. Rasul pegangi itu darah.
Salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau pegang itu darah?" Rasulullah berkata, "Jika satu tetes darahku menyentuh bumi, maka umatku selamanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka Rasul pegangi darah. Saat melihat umat Islam banyak berguguran, Rasul sallallahu alaihi wa alihi berdoa, "Ya Allah, wa in huzimat hadhihi fi'atun qalilah fa innaka lan tu'badu ba'dal yawm." Ya Allah, jika seandainya sekelompok yang sedikit ini kalah, maka engkau tidak akan pernah disembah selepas hari ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Diutus oleh Allah 1000 malaikat untuk membantu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Berjalan perjuangan, dan yang selalu bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi adalah Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wafat, umat tidak melihat lagi agama yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka menganggap bahwa agama yang dibawa oleh Ar-Rasul adalah sebuah strategi politik untuk bisa menguasai Jazirah Arabia. Dan itu yang ditanamkan oleh musuh-musuh Allah. Lalu kenapa kita para pecinta Ahlul Bait ini berpegang teguh kepada Ali bin Abi Thalib? Kenapa? Karena memang ini yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jika seandainya Ar-Rasul berkata kepada kita, "Umar ma'al haq wal haqqu ma'a Umar," maka kita akan mengikuti Umar. Tetapi Ar-Rasul berkata kepada kita, "Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'a Ali, dara ma'ahu haitsama dar. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Fatimah bid'atun minni, man adhaha faqad adhani. Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahlil jannah. Al-Hasan wal Husain imaman qama au qaida." Ini yang disabdakan oleh baginda Muhammad. Maka ketika baginda Muhammad bersabda, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan Al-Quran juga berkata, "Wa ma atakumur rasul." Apa yang datang dari Rasul, fakhudhuh, ambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang oleh Ar-Rasul, maka jangan dilakukan. Ar-Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti Ali bin Abi Thalib. Ar-Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti Fatimah Az-Zahra. Ar-Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Hasan wal Husain. Kita mengikuti Ar-Rasul, agama yang dibawa oleh Ar-Rasul. Tetapi ayyuhal ikhwa wal akhawat, para musuh-musuh Allah yang memang ada semenjak dari baginda Muhammad hidup ini tidak menginginkan umat Islam ini mengetahui hakikat kebenaran yang ada. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka ingin meredupkan cahaya Allah, bahkan mereka ingin mematikan cahaya Allah. Faya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah menentang itu. Allah tetap akan nyalakan cahaya kebenaran yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Maka itu dilanjutkan ayat tersebut oleh Allah, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinal haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Mereka ingin menutup semua kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Bahkan Al-Quran
yang menjadi pedoman bagi umat Islam ini, musuh-musuh Allah itu ingin menghilangkan ini Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idh qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wa alghu fihi. Bayangkan orang-orang kafir ini yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mereka ini berkata, memiliki strategi supaya umat Islam la tasma'u li hadzal Qur'an. La tasma'u, bukan la tastami'u. Perbedaan antara sama' dan istima' itu jauh sekali. Sama' itu suara di luar kita mungkin dengar, itu namanya sama', kita mendengar, sama'. Tapi istima' itu antum sekarang lagi tastami', sedang tastami', mendengarkan dengan fokus. Orang-orang kafir di saat itu tidak mau kita umat Islam ini cuma mendengar pendengaran yang lewat aja, tidak mau tentang Al-Quran. Mereka ingin betul-betul menutup rapat Al-Quran. Kenapa mereka ingin menutup rapat Al-Quran? Karena ketika kita membuka kembali Al-Quran dan memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka kita tidak akan pernah tersesat. Karena ini janji Ar-Rasul, inni tarikun fikumus thaqalain wa in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Dua hal ini, ketika kita berpegang teguh kepada dua hal ini, maka kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Mereka ingin menutup Al-Quran, mereka ingin menutup Ahlul Bait dari kita, supaya kita jauh dari kebenaran. Ayyuhal ikhwah, Al-Quran ingin dihilangkan oleh musuh-musuh Allah. Maka itu ketika kepala suci Aba Abdillah sampai di istana Yazid ibn Muawiyah laknatullah alaih, kepala suci beliau diletakkan di bawah tangga. Maka Yazid ibn Muawiyah mengambil tongkat beliau, mengambil tongkatnya, lalu memainkan bibir suci Imam Husain, lalu berkata, la'ibat Hashimu bil mulki, bahwa Bani Hashim ini sedang main-main dengan kekuasaan. La khabarun ja'a wala wahyun nazal, tidak pernah ada kabar dari langit yang datang dan tidak pernah ada wahyu yang turun. Ini semua hanya permainan dari Bani Hashim. Musuh-musuh Allah di saat itu memberikan doktrin kepada umat sedemikian hebat, dan umat di saat itu mempercayai akan hal itu, dan kebanyakan dari mereka mempercayai akan hal itu. Ayuhal ikhwah wal akhwat, Muawiyah pernah mengajak umat Islam di saat itu sholat Jumat di hari Rabu, sholat Jumat di hari Rabu, dan orang semua datang. Agama yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi ini sudah melenceng sangat jauh. Maka itu Amirul Mukminin bangkit. Beliau rela berperang karena memang Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda kepada Amirul Mukminin, "Ya Ali, satuharibuna ma'i 'ala tanzil." Engkau akan berperang bersamaku atas turunnya Al-Qur'an, engkau akan berperang bersamaku wahai Ali. Wasatuharibuna min ba'di 'ala ta'wil, dan setelah aku engkau akan berperang, tetapi bukan 'ala tanzil, 'ala ta'wil, atas apa pemahaman yang terkandung di dalam Al-Quran. Siapa yang memahami Al-Quran selepas Ar-Rasul kecuali Ali bin Abi Thalib? Karena inilah dua pusaka. Jadi ketika Al-Quran itu adalah Al-Quran yang tidak bisa berkata-kata, maka di sana ada Al-Quran yang bisa berbicara,
yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Al-Quran di saat itu sudah berantakan. Ini agama sudah diacak-acak oleh Bani Umayyah. Maka itu berperang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di perang Jamal, di perang Siffin. Ketika perang Jamal selesai perang Jamal, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kembali ke Basrah, beristirahat di Basrah. Amirul Mukminin bis salah, beliau salat. Ketika beliau salat, ini riwayat bisa ditemukan di kitab Sahih Al-Muslim. Ada di kitab Sahih Muslim. Ketika sholat Amirul Mukminin, ada satu orang yang menjadi makmum di belakang. Setelah salam, orang ini berkata kepada temannya yang di sebelah, "Wallahi, demi Allah, laqad dzakkarani hadza rajul salatan kunna nusalliha ma'a Rasulullah." Orang ini telah mengingatkanku cara sholat, bagaimana aku dulu sholat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sepeninggal Ar-Rasul, bagaimana umat ini sholat? Maka itu tidak heran jika umat sekarang ini berbeda-beda dalam sholat, karena mereka tidak mengikuti Rasulullah. Satu sholat begini, satu sholat begini, satu sholat diputar, satu sholat yang baca bismillah tidak sah sholatnya, yang satu yang tidak baca bismillah tidak sah sholatnya. Berantakan sholat. Kenapa? Karena mereka tidak memilih jalur yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Musuh-musuh Allah juga mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya itu adalah kafir dan halal darahnya. Dan itu diyakini oleh Ahlus Syam. Maka ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib syahid di mihrab, orang-orang memberikan kabar, dan kabar itu sampai kepada Ahlus Syam. Dan ketika orang-orang Syam berkata, bagaimana Ali bin Abi Thalib mati? Satu orang berkata, Ali bin Abi Thalib kan yusalli fil mihrab. Ali bin Abi Thalib dalam posisi solat di mihrab. Maka orang-orang Syam berkata, A'aliyun yusalli? Apakah Ali bin Abi Thalib solat? Kita bisa bayangkan bagaimana kekacauan umat Muhammad di saat itu. Salat Jumat di hari Rabu, Ali bin Abi Thalib kafir. Umat Islam sangat jauh dari trek yang dibawa oleh Rasulullah. Maka dari itu, ketika Aba Abdillah mendengar bahwa Yazid bin Muawiyah menjadi khalifatul muslimin, maka beliau mau tidak mau harus keluar, bukan untuk berperang, karena beliau jelas dan tegas berkata, inni kharajtu la ashiran wala batira. Aku tidak mau mencari syar, tidak mau mencari kegaduhan, aku tidak mau mencari permusuhan. Apa yang dicari oleh Aba Abdillah? Innama kharajtu li talabal islah fi ummati jaddi. Aku ingin memperbaiki keadaan kondisi umat kakekku Muhammad. Maka harusnya seluruh umat Islam di dunia berterima kasih kepada Aba Abdillah. Laula Aba Abdillah tidak akan pernah ada Al-Quran di tangan kita. Laula Aba Abdillah kita tidak akan pernah mengenal Allah wa Rasuluh. Tidak akan pernah. Aba Abdillah dhaha bikul ma indahu, mengorbankan semua yang beliau punya.
demi tegaknya agama kakek beliau. Melihat kondisi yang sangat sudah tidak bisa tertolong kecuali dengan bangkitnya Aba Abdillah. Maka selayaknya untuk kita berterima kasih kepada Aba Abdillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada hablun, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hablullah itu adalah Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Bayangkan ketika Aba Abdillah tidak berkorban dengan darah beliau, maka umat akan tetap tidur. Umat terjaga karena melihat tragedi yang begitu dahsyat terjadi di padang Karbala. Umat sadar. Umat mulai mengetahui bahwa agama yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dan diperjuangkan oleh Ali bin Abi Thalib dan dijaga oleh Al-Hasan dan diperjuangkan oleh Aba Abdillah telah dipermainkan oleh musuh-musuh Allah. Maka itu setelah Aba Abdillah terjadi banyak pemberontakan. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, selayaknya kita banyak mengambil pelajaran dari tragedi yang menimpa Aba Abdillah. Pelajaran yang sangat berharga akan banyak kita terima dari perjuangan suci Imam Hussein. Kita akan belajar bagaimana beliau memiliki hati yang kuat, memiliki kesabaran yang teguh. Tidak mudah menjadi Aba Abdillah. Ketika Aba Abdillah sudah bertekad akan meninggalkan kota Madinah, beliau memerintahkan Al-Abbas dan Ali Al-Akbar untuk mempersiapkan rombongan, untuk mempersiapkan tempat untuk para alawiyat, para wanita-wanita. Pada awal bulan Sya'ban di malam hari, Aba Abdillah memutuskan untuk berangkat meninggalkan Madinah. Dibawa semua keluarga dari Aba Abdillah Al-Husain. Dari mulai yang besar, yang remaja, yang kecil, lelaki, wanita, tua, muda, semua dibawa oleh Aba Abdillah. Para alawiyat dinaikkan. Ketika semua rombongan telah naik ke atas unta dan kuda, ada satu putri Aba Abdillah, As-Sayyidah Fatimah Al-Alilah, yang ditinggal oleh Aba Abdillah karena kondisi beliau sedang sakit. As-Sayyidah Fatimah Al-Alilah keluar lalu berkata kepada Aba Abdillah, wahai ayahku, jangan tinggalkan aku. Bawa aku bersamamu, wahai ayahku. Siapa yang akan menjagaku di sini? Aku tidak memiliki siapapun di rumah ini, wahai ayahku. Maka Aba Abdillah berkata kepada Sayyidah Fatimah Al-Alilah, wahai putriku Fatimah, aku berjanji kepadamu, idza istaqarrat binal ahwal, jika keadaan sudah mulai tenang, aku akan mengirim pamanmu Abbas dan abangmu Ali Al-Akbar untuk menjemputmu. Maka As-Sayyidah Fatimah Al-Alilah menangis, ya abati, bawalah aku. Jika seandainya tidak ada tunggangan untuk aku naiki, aku akan berjalan kaki. Jangan tinggalkan aku, wahai ayahku. Maka As-Sayyidah Zainab datang memeluk As-Sayyidah Fatimah. Asburi ya binti, sabarlah wahai putriku. Kita bisa bayangkan bagaimana hati Aba Abdillah. Meninggalkan putrinya yang sakit seorang diri, dititipkan kepada Ummu Salamah.
bagaimana hati beliau menahan sedihnya meninggalkan putrinya seorang diri. Aba Abdillah berjalan bersama rombongan. As-Sayyidah Fatimah Alilah berusaha mengejar sambil menangis. Berjalan sebulan, 2 bulan tidak pernah ada kabar datang dari Aba Abdillah, karena memang tidak pernah tenang suasana Aba Abdillah di saat itu. As-Sayyidah Fatimah Al-Alilah selalu melihat keluar. Mungkin ada kabar yang datang dari Irak, mungkin ada kabar datang dari Makkah. Bagaimana kabar ayahnya? Bagaimana kabar saudaranya? Bagaimana kabar ammatinya? Bagaimana kabar saudarinya? Sehingga ketika beliau bertemu dengan satu orang musafir, As-Sayyidah Fatimah berkata, "Ya akhal Arab ila ain?" Kata orang itu, "Muttajih ilal Iraq, aku akan ke Irak." As-Sayyidah Fatimah Al-Alilah berkata, "Aku akan menuliskan surat untuk ayahku. Tolong sampaikan kepada ayahku." Maka orang ini bertanya, "Siapa engkau?" "Ana Fatimah bintul Husain. Fidaki abuki ya." Maka diambil surat itu, dibawa pada tanggal 7 Muharram. Surat itu sampai kepada Aba Abdillah. Maka ditaruh surat itu oleh Aba Abdillah Al-Husain. Tepat di tanggal 10 Muharram, ketika semua sahabat Aba Abdillah, keluarga, putra, keponakan Aba Abdillah telah gugur, Aba Abdillah sendiri, ketika beliau ingin ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Alawiyat, As-Sayyidah Zainab datang membawa surat. "Ya Aba Abdillah, ini ada surat dari putrimu Fatimah yang belum sempat engkau baca." Maka Aba Abdillah membuka surat itu. As-Sayyidah Fatimah Al-Alilah berkata kepada Aba Abdillah, "Wahai ayahku, aku menunggu janjimu yang akan menjemputku. Aku menanti pamanku Abbas. Aku menanti abangku Ali Al-Akbar. Wahai ayahku, bagaimana kabar pamanku Abbas? Wahai ayahku, bagaimana kabar abangku Ali Al-Akbar? Wahai ayahku, bagaimana kabar adikku Ar-Radhi? Wahai ayahku, tolong sampaikan salamku kepada mereka, dan berilah ciuman hangat untuk Abdullah Ar-Radhi, karena aku sangat merindukan adikku Ar-Radhi." Hati yang dimiliki Aba Abdillah lebih tegar daripada baja. Inilah perjuangan Aba Abdillah ketika beliau syahid. Ketika beliau syahid, setelah maghrib, Al-Imam Ali Zainal Abidin memberikan izin kepada Sayyidah Zainab untuk keluar, untuk melihat jasad-jasad dari putranya dan saudara-saudaranya. Ketika Sayyidah Zainab mencari jasad suci Imam Hussein, Sayyidah Zainab melihat satu jasad yang sudah hancur lebur. Ketika Sayyidah Zainab mengenali jasad suci Aba Abdillah, As-Sayyidah Zainab menghadap ke kota Najaf al-Ashraf, lalu memanggil ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, ya ghasila jaddil Mustafa, wahai yang memandikan jasad suci kakekku Muhammad, ya ghasila ummi Fatimah, wahai yang menyucikan, yang memandikan jasad suci ibuku Fatimah, wahai abahku, aku melihat engkau menangis
ketika melihat rusuk ibuku Fatimah patah. Wahai abahku, anakmu Husain hancur tulangnya semua. Wahai ayahku, tulang rusuk Aba Abdillah hancur karena injakan kuda. Ketika Sayyidah Zainab berusaha mengangkat jasad suci Aba Abdillah, tulang beliau berjatuhan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. A'zamallah lana wa lakumul ajr ala syahadati Aba Abdillah. Assalamu ala al-Husain وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.